Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19, kelas PLID yang diampu oleh Pak Awal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul pengolahan limbah industri elektronika. Untuk company profil dari kami, yaitu kami berasal dari perusahaan Eternal Green. Di sini kami sebagai penyedia layanan jasa konsultasi yang bergerak dari 20 Agustus 2019, tahun 2019, yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ini merupakan visi misi dan tujuan kami. Selanjutnya struktur organisasi, di sini saya sebagai presiden, lalu kami memiliki tim proses engineering, yaitu yang diketuai oleh Rehendra Siregar, lalu ada Ade Mudofar sebagai leader dari engineering team, yang mengetuai struktur engineering Isanuddin, dan M. Arya Nurrahman sebagai electrical engineering, lalu ada Adnan Noval Rais sebagai civil engineering, dan Noval Inanto sebagai environmental engineering. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu silakan. Untuk selanjutnya, manufaktur papan sirkuit cetak atau PCB, manufaktur perangkat semikonduktor atau SD, dan perangkat perakitan elektronik atau PA. PCB memungkinkan komponen elektronik untuk saling terhubung secara elektrik dan didukung secara mekanis. Dalam industri yang melakukan pembuatan PCB sebagai chip utama dalam industri elektronika, terdapat beberapa proses seperti fotolitografi, bonding dan drilling, metallizing, plating, etching dan stripping, coating dan finishing. Air limbah industri tersebut umumnya mengandung sianida, krom, nikel, zat besi, seng, tembaga, kadmium, asam, alkalin, fluor, dan lain-lain. Proses pembuatan berbagai jenis papan sirkuit tercetak berbeda. Semakin banyak jumlah sisi, semakin kompleks langkah fabrikasi PCB. Proses pembuatan PCB ini sebagian besar digunakan atau diproses dalam air atau semi berair. Pembuatan PCB mencakup beberapa proses seperti fotolitografi, bonding dan drilling, metallizing, plating, etching dan stripping, coating dan finishing. Gusi 2005 dan Philip 2002. Selanjutnya ada tahapan untuk proses industri elektronika, khususnya pembuatan PCB itu ada fotolitografi, bonding, kemudian ada drilling, ada metallizing, ada plating, ada etching, ada stripping, ada coating, dan ada finishing. Untuk penjelasan masing-masing tahapan prosesnya, itu bisa di-pause untuk lebih jelasnya. Selanjutnya ada sumber timbulan limbah, ini dari tiap kegiatan dari proses pembuatan PCB. Itu yang pertama ada proses fotolitografi, itu berupa penggunaan bahan-bahan kimia dan penggunaan air. Itu untuk outputnya itu ada limbah cair, dari penyebabnya itu percikan dan buangan. Kemudian ada proses drilling, itu menghasilkan limbah cair dari proses percikan dan buangan. Kemudian untuk metallizing, itu ada tahapan pelapisan logam, menghasilkan limbah cair juga, itu penyebabnya dari buangan. Kemudian ada proses plating, itu ada proses pelapisan logam juga, itu menghasilkan limbah cair dari penyebabnya itu juga air buangannya. Kemudian ada penggunaan asam nitrat dan penggunaan air di proses etching dan stripping, itu juga menghasilkan limbah cair dari percikan dan buangannya. Kemudian ada penggunaan bahan kimia pada proses coating, itu juga menghasilkan limbah cair, penyebabnya ada percikan dan buangan juga. Selanjutnya tahapan finishing itu tidak menghasilkan limbah cair. Selanjutnya. Kemudian parameter air limbah dari industri elektronika yaitu ada pH, BOD, COD, THS, JN, PB, dan amoniakal nitrogen. Air limbah itu di literaturnya yaitu 8,89, BOD-nya 160,4, COD-nya 267,3, TSS-nya 239, JN-nya 277,2, PB-nya 3, amoniakal nitrogennya 24. Yang standar baku mutu air limbahnya yang bersumber dari Permen LH nomor 5 tahun 2014 yaitu pH-nya 6-9, BOD-nya 50, COD-nya 110, TSS-nya 60, JN-nya 5, PB-nya 0,1, amoniakal nitrogennya 10. Dan berikut efisiensi removalnya. Selanjutnya, next. Kemudian untuk strategi minimasi limbahnya itu ada 4, yaitu yang pertama penggantian bahan baku, kedua housekeeping, ketiga modifikasi dan proses teknologi, dan yang keempat retracing. Minimasi limbah merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi limbah yang harus diolah di tempat pengolahan limbah maupun yang dibuang ke lingkungan dengan cara mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan suatu proses produksi pada sumbernya atau dengan jalan memanfaatkannya kembali. Next. Untuk selanjutnya yaitu usulan teknis pengolahan limbah. Air limbah yang dihasilkan dari proses produksi industri elektronika sebelum dilepaskan ke lingkungan harus dikelola di instalasi pengolahan air limbah agar sesuai dengan baku mutu air limbah dan tidak berdampak negatif ketika dilepas ke lingkungan. Untuk mendukung kelancaran pengolahan air limbah, tentu dibutuhkan teknologi untuk mengelola air limbah tersebut. Opsi teknologi pengolahan air limbah ditentukan atau disesuaikan berdasarkan parameter yang akan dihilangkan pada industri tersebut. Untuk pemilihan opsinya, opsi pertama pengolahan IPAL dengan teknologi cas, yang kedua dengan teknologi ion exchange, yang ketiga teknologi elektrokoagulasi, yang keempat teknologi multimedia filter, yang kelima teknologi MBR.
Kemudian dari hasil scoring yang telah dilakukan dari beberapa daftar teknologi pengolahan air limbah, didapatkan teknologi yang terpilih yaitu sistem IPAL menggunakan teknologi MBR dengan efisiensi removal sebagai berikut. Pada tahap preliminary dengan menggunakan deekualisasi, tidak terjadi penyisian di tiap parameternya. Kemudian pada tahap primary treatment dengan menggunakan bahan anoksik, terdapat penyisian BOD, COD, TSS, dan akan difokuskan pada ammonical nitrogen. Kemudian pada secondary treatment dengan menggunakan aerasi dan MBR, penyisian BOD, COD, TSS akan dilakukan pada aerasi, kemudian pada MBR akan difokuskan untuk logam berat seperti ZN dan BB, sehingga efluent yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan baku mutu. Next. Ya, kemudian model simulasi IPAL. Model simulasi IPAL ini digunakan untuk memudahkan konsultan dalam merancang IPAL, agar tidak terjadi kegagalan atau kerusakan serta membantu konsultan agar bekerja maksimal. Kami menggunakan sebuah software yang bernama GPSX dalam merencanakan IPAL ini. Digunakannya software ini agar kualitas effluent sesuai dengan baku mutu dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, air dari effluent masuk ke bak ekualisasi, kemudian menuju ke bak anoksik. Nah, dari bak anoksik ini dihasilkan dua jenis, yaitu air limbah dan lumpur. Untuk air limbahnya ini dilanjutkan lagi di proses selanjutnya, yaitu di proses MBR. Di proses MBR ini baru air yang sudah difilter tadi di dalam MBR itu baru bisa dibuang ke badan air atau bisa ditampung untuk digunakan kembali. Nah, pada proses MBR itu ada juga lumpur yang dihasilkan. Nah, lumpur dari MBR itu dan lumpur dari bak anoksik tadi itu dikumpulkan, ditampung dulu di bak penampungan lumpur. Nah, kemudian dari jika sudah ditampung, maka ada pihak ketiga yang akan mengolahnya. Oke, next. Nah, berikut ini merupakan diagram alir dari proses pengolahan air limbah. Next. Ya, kemudian di sini ada PID atau Pump Instrument Design. Nah, untuk bak ekualisasi ini kami menggunakan submersible pump yang dipompa menuju bak anoksik. Nah, untuk pipanya ini kami menggunakan pipa berjenis PVC dengan ukuran 1,5 inch. Nah, setelah air limbah masuk ke bak anoksik, pada bak anoksik ini menghasilkan dua olahan, yaitu lumpur dan air limbahnya. Nah, untuk air lumpurnya ini dipompa menggunakan submersible pump menuju sludge tank, dan untuk air limbahnya ini dipompa menuju ke aeration tank yang dilengkapi dengan membran bioreaktor. Nah, untuk aeration tank yang dilengkapi dengan MBR ini, kami menggunakan 3 pompa. Pompa pertama ini juga menggunakan submersible pump yang digunakan untuk meresirkulasi air limbah. Kemudian untuk pompa kedua ini memompa lumpur yang dihasilkan MBR menuju sludge tank. Dan kemudian untuk air olahan dari MBR ini dipompa menggunakan submersible pump juga menuju effluent, yaitu bak penampung sementara atau dibuang ke badan air. Next. Nah, ini untuk layout IPAL yang dilengkapi dengan bangunan industri PCB dan IPAL, kemudian ada mobil untuk pihak ketiga pembuangan lumpur. Next. Nah, ini merupakan detail 3D dari IPAL. Ada tampak atas, tampak samping, dan tampak 3D-nya. Nah, untuk dimensi dari bak ekualisasi itu pada gambar ini yang ditunjukkan nomor 1. Untuk bak ekualisasi itu dimensinya dengan ukuran panjang dan lebarnya itu 2,88 meter dengan kedalaman 2,5 meter dengan bentuk persegi. Kemudian untuk bak anoksik ini dengan panjang dan lebar 2,10 meter dengan kedalaman 3 meter dengan bentuk persegi. Kemudian untuk bak aerasi yang dilengkapi dengan MBR ini, dimensi yang kami dapat ini untuk panjangnya 4 meter dengan lebar 2 meter dan kedalaman 2,5 meter dengan bentuk persegi panjang. Untuk material yang digunakan pada IPAL ini kami menggunakan beton. Untuk detail lebih lanjutnya dapat dilihat dari laporan kami yang dibuat oleh PT Eternal Green. Next. Selamat datang di industri elektronik PT Nyetrom. Pada industri elektronik pastinya menghasilkan limbah dari hasil pengolahannya. Mari kita lihat pengolahan air limbah tersebut. Air limbah yang keluar dari pabrik pertama kali akan masuk ke dalam bak ekualisasi. Setelah dari bak ekualisasi, air limbah dipompa ke dalam bak anoksik. Dalam bak anoksik terdapat kipas untuk memisahkan lumpur dengan air. Air yang tersisa dari bak anoksik kemudian dipompa lagi menuju bak MBR. Pada bak pertama terdapat kipas yang berada mengapung di bagian atas. Jika sudah beberapa waktu, maka air yang sudah berada di bak tersebut disalurkan lagi ke bak kedua. Pada bak kedua ini, terdapat filtrasi yang berguna untuk menyaring air dengan lumpur. Air yang sudah difilter pada proses MBR dapat digunakan kembali karena sudah bersih. Sedangkan lumpur yang sudah dipisahkan dari proses anoksik dan MBR dipompa ke dalam bak penampung lumpur. Jika bak penampung lumpur sudah penuh, lumpur tersebut akan disedot
dan kemudian disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan lumpur untuk menunggu mobil dari pihak ketiga datang untuk mengambil lumpur tersebut. Begitulah proses pengolahan limbah cair yang berada di industri elektronik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Oke, untuk berikutnya yaitu CAPEX. CAPEX sendiri yaitu kami merencanakan untuk dua opsi. Opsi yang pertama yaitu capital expenditure untuk mengeluarkan modal yang dibutuhkan. Untuk yang opsi pertama yaitu biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 1 miliar. Untuk biaya IPAL-nya yaitu sebesar Rp1.648.000 per meter per hari. Untuk opsi yang pertama yaitu infrastrukturnya hanya pagar. Biaya yang dihilangkan yaitu traffic control and road safety, road permit, testing for monitoring and engineering, dan worker accommodation. Lalu untuk CAPEX kedua atau opsi kedua yaitu dengan debit yang sama, dengan biaya yang lebih mahal yaitu sebesar 1,477 miliar, biaya IPAL-nya yaitu sebesar Rp2.366.000 per meter per hari. Untuk opsi yang kedua yaitu infrastruktur lengkap, yaitu termasuk traffic control, road safety opsi pertama, hanya itu saja untuk CAPEX kedua. Selanjutnya yaitu OPEX atau operational expenditure. Untuk biaya operasionalnya yaitu yang pertama kami merancang yang pertama variable cost untuk produksinya yaitu 360 hari atau per tahun, lalu untuk flow rate-nya 624 meter kubik per hari. Waktu operasinya itu sebesar selama 24 jam. Untuk chemical asam klorida sebesar 2 ppm, yaitu sebesar 9 juta, dan electricity sebesar 0,5 kilowatt. Lalu ada fixed cost dan total OPEX. Untuk total dari biaya operasional IPAL ini yaitu sebesar Rp608.437.000. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah sebut atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.